nama saya Endang, NIM 22650061. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar kecerdasan buatan. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja pada di sini saya sudah membuat PowerPoint-nya. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dalam kurung artificial intelligence sama dengan AL tutup kurung diartikan sebagai kecerdasan yang dibuat. Kecerdasan buatan sama dengan kecerdasan mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. H.A. Simon 1916, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Rich and Knight 1991, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Slide berikutnya, tujuan dari kecerdasan buatan dalam kurung Winston dan Prendergast pada tahun 1984. Satu, membuat mesin menjadi lebih pintar, tujuan utamanya. Kedua, memahami apa itu kecerdasan, tujuan ilmiah. Tiga, membuat mesin lebih bermanfaat, tujuan entrepreneurial. Keempat, arah kecerdasan buatan. Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AL dengan mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Kedua, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AL melalui pemodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia. Terdapat beberapa alasan untuk memodelkan performa manusia dalam AL. 1. Untuk menguji teori psikologis dan performa manusia. Untuk membuat komputer dapat memahami penalaran, reasoning atau manusia. Untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer. Untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. AL terdiri dari 4 bagian. 1. Berpikir seperti manusia. 2. Berpikir rasional. 3. Bertindak rasional. 4. AL bertindak seperti manusia. Kelebihan kecerdasan buatan. Lebih bersifat permanen, lebih murah, bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Dapat didokumentasi keputusan yang dibuat komputer dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Terakhir, dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Slide berikutnya, kelebihan kecerdasan alami. Pertama itu kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input simbolik. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Slide berikutnya, cabang ilmu dalam kecerdasan buatan. Pertama itu sistem pakar. Sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Contoh sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit mata. Pengolahan bahasa alami
program yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia, bentuk representasi dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan antar manusia, contoh Google atau Google Translate. Ketiga itu pengenalan ucapan, pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan, contoh alat bantu dengar. Keempat itu robotika dan sistem sensor. Sistem robot dan sensor yang dapat digunakan untuk menggantikan kinerja manusia secara otomatis. Kelima, computer vision, bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati atau diobservasi. Intelligent computer, aided instruction komputer yang dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih mengajar. Game playing, program komputer game yang di dalamnya terdapat peraturan dan permainan yang membatasi perilaku pemain dan menentukan permainannya. Baik, hanya itu saja yang saya bisa jelaskan tentang materi pengantar kecerdasan buatan. Seakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.